Ya, gimana? Kita mulai saja? Boleh. Oke. Ini share-nya udah kelihatan kan? Sudah kelihatan, Ya, sudah kelihatan, direkam ya. juga ya. Silakan Pak Siar, dimulai. Iya. Terima kasih. Selamat sore untuk rekan-rekan. Ya, untuk rekan-rekan kelas RMI. Sore ini kita akan membahas tentang program pengendalian banjir yang menjadi tugas kelompok kita untuk mata kuliah manajemen operasi infrastruktur yang diampu Pak Agung Yono. Di kelompok kita sendiri ada 4 mahasiswa yang membantu menyelesaikan pekerjaan ini, dimulai dari Mas Fauzan, saya sendiri Siar Juliantoni Nababan, Pak Bagis, dan Pak Ragil Purwanto. Oke, next Mas Fauzan. Ya, diawali untuk program pengendalian banjir, Undang-Undang 17 2019 merupakan tentang sumber daya air yang di dalamnya juga nanti akan bercerita tentang RPJMN, SDGs yang itu akan disampaikan oleh Pak Ragil dengan isu lingkungan sesuai dengan daerah-daerah yang kita masing-masing para mahasiswa, ada yang dari daerah Jakarta, ada yang Bandung, Batam, dan Palembang. Mungkin kita akan juga membahas sedikit tentang outline strategisnya, seperti apa, tahapan aksi dengan aspek politik lingkungan, dan penyelesaian secara pendanaannya seperti apa tahapan-tahapannya. Untuk slide ini di Undang-Undang 17 tahun 2019 yang bercerita tentang sumber daya air, di dalamnya bagaimana menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air dan bagaimana kecenderungan masyarakat di dalam penggunaan air yang semakin meningkat, sedangkan sumbernya sendiri itu terbatas. Di poin-poin dalam Undang-Undang 17 terkait dengan rujukan pendayagunaan sumber daya air, ada beberapa poin yang kita coba angkat. Yang pertama, tentang pendayagunaan sumber daya air pada bab 5 di pasal 28 sampai 33, bagaimana pasal ini mengatur tentang bagaimana memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dalam pemenuhan keseharian bagi masyarakat, pendayagunaan sumber daya air dalam kegiatan yang mengacu kepada pengelolaan sumber daya air, dan bagaimana memperhatikan keseimbangan di dalam penggunaan pemanfaatan air. Di poin yang kedua, bagaimana pengendalian tentang daya air yang rusak yang dapat berakibat banjir, dan bagaimana pasal ini mengatur tentang pencegahan dan perencanaan pengendalian daya rusak dari air itu sendiri dalam pengelolaan sumber daya air. Poin ketiga itu tentang bagaimana penyusunan pola rencana program terkait dengan kegiatan pengelolaan sumber daya air. Di pasal 39 ini, pasal ini mengatur tentang tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang mereka lakukan. Poin keempat, izin tentang kelompok masyarakat atas prakarsa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan konstruksi prasarana sumber daya air dan pelaksanaan konstruksinya. Poin kelima, kewajiban masyarakat menggunakan SDA dan partisipasi masyarakat dalam program konsultasi publik kepada masyarakat sebagai mitra di dalam menyampaikan aspirasi untuk kegiatan pengawasan dan keterlibatan masyarakat di dalam partisipasi masyarakat untuk SDA. Ini untuk pembahasan dari sisi undang-undang. Selanjutnya dari sisi RPJM akan disampaikan oleh Pak Ragil. Silakan Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Siar. Terkait dengan pengendalian banjir, jika dilihat dari RPJMN ya tahun 2020-2024 itu sudah masuk dalam strategi pengelolaan infrastruktur sumber daya air. Jadi dalam RPJMN itu ada 3 strategi utama terkait dengan pengelolaan infrastruktur sumber daya air. Satu adalah pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan. Di sini adalah bagaimana kita melakukan strategi dalam menggunakan atau menyediakan air baku dan air tanah yang semakin terbatas dengan berkelanjutan, sehingga bisa disediakan air baku dan air tanah
mulai dari sumbernya sampai dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Selain dari kuantitasnya juga, air tanah dan air baku juga harus memenuhi kecukupan dari sisi kualitas air baku. Selain itu juga dalam pengelolaan air tanah air baku juga harus dipertimbangkan penguatan terkait dengan kelembagaan, pembiayaan maupun pendanaan dalam pengelolaan air baku dan air tanah. Yang kedua adalah yang terkait dengan ketahanan kebencanaan infrastruktur sendiri. Di sini kita harus berusaha untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana seperti bencana banjir, bencana longsor, bencana letusan gunung api dan sebagainya. Sehingga dibutuhkan ketahanan infrastruktur terhadap bencana dalam mengendalikan dan melindungi masyarakat dari bahaya bencana. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan waduk multiguna. Ini adalah terkait dengan bagaimana kita bisa menyediakan waduk yang saat ini memang di Indonesia itu masih sangat terbatas, sehingga kita dapat menyediakan waduk multiguna yang bisa digunakan untuk berbagai kepentingan, yaitu seperti untuk irigasi, untuk air baku, maupun untuk penyediaan energi PLTA. Selain itu juga ada strategi terkait dengan modernisasi irigasi, karena kita tahu bahwa pertanian adalah mata pencaharian utama di Indonesia, sehingga dibutuhkan peran irigasi yang semakin tinggi. Dan keadaan irigasi sekarang memang masih cukup tua dan perlu dilakukan modernisasi sehingga bisa memberikan hasil yang optimal. Nah, dari tiga itu yang kita akan soroti adalah terkait dengan ketahanan kebencanaan infrastrukturnya. Next. Oke. Terkait dengan isu-isu apa saja sih yang terkait dengan ketahanan kebencanaan infrastruktur, kalau di RPJMN itu ada 4 poin. Satu adalah memang bencana alam itu memberikan kerugian finansial yang cukup besar. Kalau berdasarkan data dari International Disaster Database itu mencapai 1,26 miliar dolar per tahun. Nah, yang kedua adalah terkait dengan tren urbanisasi dan perubahan iklim. Karena dengan perubahan iklim ini sendiri memang curah hujan itu semakin tinggi, kemudian juga resiko itu makin tinggi, dan ini akan makin membuat kerentanan terhadap kebencanaan Indonesia itu semakin tinggi juga. Selain itu juga dengan tren urbanisasi, dengan adanya penduduk yang datang ke daerah perkotaan juga menyebabkan semakin terkonsentrasinya ekonomi, sehingga resiko terpaparnya kerugian ekonomi itu akan semakin tinggi di daerah-daerah yang terkait dengan perkotaan, karena memang masyarakat itu banyak berkumpul di daerah-daerah perkotaan untuk menjalankan perekonomiannya. Ini juga menjadi sorotan dari pemerintah terkait dengan di daerah pesisir utara Jawa, di mana memang banyak kegiatan ekonomi itu berada di pesisir utara Jawa, padahal di daerah-daerah tersebut adalah termasuk zona-zona yang sangat rawan terhadap bencana banjir. Nah, yang ketiga adalah peningkatan resiko bencana lingkungan. Ini melihat dari resiko terkait dengan lingkungan-lingkungan yang mempengaruhi terhadap kebencanaan infrastruktur. Ya, terutama untuk yang terkait dengan banjir, misalnya dengan adanya pengundulan hutan, kemudian adanya aliran sungai yang semakin sungai yang semakin sempit segala macam, sehingga akan meningkatkan resiko bencana lingkungan. Nah, yang keempat adalah terkait dengan perkembangan industri konstruksi Indonesia. Di sini memang dalam membuat infrastruktur terkait dengan kebencanaan itu perlu ada kemampuan dari SDM dan kemampuan dari industri konstruksi sendiri, dan ini perlu ditingkatkan di Indonesia karena memang kemampuan teknologi di Indonesia itu terkait dengan infrastruktur ketahanan bencana itu masih sangat terbatas. Next, Mas Fauzan. Nah, dari situ kemudian pemerintah melalui RPJMN 2020-2024 menyusun arah kebijakan, strategi, dan prioritasnya terkait dengan ketahanan kebencanaan infrastruktur. Yang pertama adalah pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital. Yang kedua adalah dengan melakukan pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana. Yang ketiga adalah melakukan restorasi dan konservasi daerah aliran sungai atau DAS. Yang dimaksud dengan pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital adalah yaitu tadi kita melakukan misalnya adalah melakukan standar bangunan yang tangguh bencana. Yang kedua adalah misalnya dengan melakukan pengembangan infrastruktur hijau, dan kemudian juga bagaimana kualitas industri konstruksi itu bisa ditingkatkan sehingga bisa meningkatkan kemampuan dari infrastruktur kita untuk melakukan ketahanan bencana. Nah, yang kedua adalah pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana. Di sini adalah bagaimana kita melakukan program terintegrasi dalam melakukan pengelolaan resiko bencana, terutama untuk tadi daerah-daerah yang di perkotaan, karena sangat berisiko terpapar kerugian ekonomi yang sangat besar. Nah, berikutnya juga bagaimana kita melakukan pemetaan
terkait dengan risiko bencana, bagaimana kita melakukan perencanaan induk terkait dengan ketahanan wilayah bencana. Nah, yang terakhir ada dengan restorasi, itu tadi dengan normalisasi, kemudian bagaimana kita meningkatkan kapasitas sungai, bagaimana kita melakukan konservasi dan pengendalian terkait dengan pencemaran dari waduk atau danau yang terjadi. Dari situ kemudian dikembangkan menjadi beberapa proyek prioritas, ya. Satu adalah pengembangan kebijakan wilayah untuk ketangguhan bencana dan penguatan infrastruktur. Yang kedua adalah bagaimana kita merehabilitasi infrastruktur yang ada untuk ketahanan bencana. Di sini pemerintah melakukan 2 major project, ya. Yang satu adalah bagaimana memulihkan 4 daerah aliran sungai kritis. Salah satunya adalah di Das Citarum. Yang kedua adalah bagaimana kita melakukan pengelolaan terpadu terkait dengan kota-kota di pesisir Pantura Jawa yang memang sangat rentan terpapar dengan risiko bencana banjir. Yang ketiga adalah bagaimana kita menyediakan sistem terpadu terkait dengan peringatan dini dan tanggap darurat bencana. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita melakukan restorasi dan konservasi infrastruktur alami. Nah, itu mungkin yang bisa dijelaskan. Mungkin selanjutnya mungkin satu lagi ya, SDGs. Nah, ini satu, kita lihat bahwa dari SDG sendiri sebenarnya dari terkait dengan kebencanaan itu targetnya adalah bagaimana menurunkan tingkat kematian dan impact dari ekonomi terhadap dengan adanya banjir. Ini menjadi target global juga. Dan bagaimana juga kita bisa fokus untuk memproteksi atau melindungi orang-orang yang sangat rentan terhadap risiko bencana yang ada di negara-negara di dunia. Ini yang terkait dengan strategi dari SDG sendiri. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan terkait dengan program-programnya, apa yang bisa dilakukan, dan bagaimana isunya oleh Mas Fauzan dan Mbak Balkis. Silakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isu lingkungan kebencanaan banjir kota-kota di Indonesia. Jadi di sini kami telah mengamati beberapa lokasi, ada 4 wilayah yang kami amati dan bagaimana kondisinya terhadap banjir itu sendiri. Yang pertama di Jakarta. Di Jakarta itu curah hujan ekstrim untuk beberapa durasi waktu terakhir, sehingga menyebabkan kapasitas air yang harus ditampung oleh infrastruktur yang ada itu tidak mencukupi. Yang kedua adanya penurunan tanah, ini diakibatkan oleh semakin banyaknya pengambilan air tanah, eksploitasi air tanah, sehingga makin menurunnya muka tanah. Yang ketiga besarnya volume air kiriman dari hulu dan juga pasangnya air laut. Jadi Jakarta diapit dua gelombang air, pertama dari hulunya dari Bogor, ada kiriman air, dan juga adanya air pasang dari pesisir pantai. Selanjutnya yang keempat adalah semakin luasnya daerah terbangun yang mengakibatkan berkurangnya area resapan atau area hijau. Lalu yang selanjutnya untuk di Bandung, Bandung ini sangat rentan terhadap banjir bandang, diakibatkan oleh wilayah area resapan di hulunya semakin berkurang. Biasanya itu di daerah-daerah Lembang, Dago, Ciwidey sudah semakin terbangun, umumnya oleh real estate dan pusat-pusat perbelanjaan, sehingga mengakibatkan area-area resapan di hulu ini semakin berkurang, yang mengakibatkan adanya banjir bandang semakin tinggi, potensi banjir bandang semakin tinggi. Lalu selanjutnya kapasitas sungai, lalu selanjutnya wilayah pemukiman ini banyak yang berada di bawah elevasi muka air sungai. Beberapa lokasi di Bandung ditemukan bahwa mengalami elevasi yang lebih rendah daripada elevasi muka air sungai di sekitarnya, sehingga ketika ada hujan deras bisa langsung potensi banjirnya sangat tinggi, banjir bandangnya sangat tinggi. Yang ketiga, kapasitas sungai tidak mampu mengakomodasi limpasan air karena semakin menyempitnya wilayah sungai, semakin terbangun wilayah-wilayah di sekitarnya, dan juga akibat pembuangan sampah yang sembarangan mengakibatkan kapasitas sungai ini semakin berkurang lagi dan tidak mampu untuk menampung debit air yang ada. Selanjutnya di Batam. Untuk di Batam tidak terlalu kompleks seperti wilayah lainnya. Di Batam ini hanya terjadi banjir saat hujan yang sangat deras, saat curah hujan yang sangat ekstrim, dan itu pun diakibatkan karena drainase yang memang kurang baik. Selain itu tidak ada lagi resiko-resiko banjir yang ada di Kota Batam. Untuk selanjutnya di Palembang, Palembang juga belum memiliki historis banjir yang parah, sehingga hanya ada potensi peningkatan resiko banjir akibat adanya peralihan fungsi-fungsi lahan di area rawa yang semakin terbangun, dan juga sampah rumah tangga dan dari sungai itu sendiri yang mengakibatkan bisa menyebabkan resiko banjir semakin tinggi. Lalu di sini kami menyusun beberapa strategi
berdasarkan 4 outline utama untuk ketahanan kebencanaan banjir. Yang pertama adalah mencegah dan mengurangi resiko. Strateginya ada 2, yaitu pengurangan bahaya dan penataan ruang dan bangunan. Selanjutnya, mengendalikan dan melindungi. Ini strateginya adalah pengendalian untuk penurunan tanah dan pembangunan infrastruktur terhadap kebencanaan banjir itu sendiri. Lalu selanjutnya, meningkatkan kesiapsiagaan. Strateginya ada 2, yaitu penguatan manajemen krisis dan bagaimana peringatan dini banjir. Yang keempat, koordinasi dan sinkronisasi. Untuk strateginya adalah terkait regulasi dan kelembagaan. Lalu di sini kita susun lagi untuk lebih mendetail beberapa tahapan aksi yang kami anggap bisa dilaksanakan terkait juga dengan politik lingkungan. Pertama, untuk pengurangan bahaya, ini ada 3 poin, yaitu edukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah, mengacu pada SDGs poin ke-6, lalu memasukkan kurikulum tentang pengelolaan sumber daya air dan sampah dimulai dari jenjang pendidikan dasar, dan juga mengacu pada SDGs poin 4 dan 6. Selanjutnya benchmarking pengelolaan sumber daya air di luar negeri, sehingga kita bisa ada juga acuan terkait sistem-sistem yang berlaku seperti apa yang bisa diterapkan di Indonesia. Selanjutnya penataan ruang dan bangunan, ada dua tahapan yang akan dilaksanakan, yaitu penataan ruang yang berbasis master plan pengurangan resiko bencana. Ini mengacu kepada SDGs poin ke-11. Selanjutnya monitoring kapasitas area resapan air atau ruang terbuka hijau. Ini mengacu pada SDGs poin ke-15. Lalu terkait pembangunan infrastruktur, ini ada disinggung juga di SDGs poin ke-9. Yang pertama adalah pembangunan drainase secara sistem yang terintegrasi. Lalu yang kedua, infrastruktur yang responsif terhadap kondisi cuaca ekstrim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Balkis, silakan. Boleh dilanjut, Pak Balkis. Baik, terima kasih Mas Fauzan. Jadi untuk selanjutnya ini ada tahapan aksi untuk masih tentang politik lingkungan juga. Untuk pengendalian penurunan tanah, ini kita ambil dengan mengacu pada tujuan yang ke-13 dari SDGs. Nah, di mana dari pengendalian penurunan tanah ini ada penegakan peraturan pembatasan pengambilan air tanah, lalu air minum itu juga diharapkan untuk menggunakan air permukaan, bukan air tanah. Selanjutnya itu ada penguatan manajemen krisis. Jadi ada optimalisasi koordinasi dalam menanggulangi bencana secara bersama. Lalu yang kedua itu ada pembangunan posko bencana pada daerah yang rentan banjir. Selanjutnya itu ada untuk peringatan dini banjir, yaitu edukasi masyarakat tentang proses evakuasi salah satunya. Dan ada regulasi dan kelembagaan, ini mengacu pada poin ke-16 dan 17 dari SDGs, di mana organisasi dan koordinasi pembentukan Satgas pengelolaan air dan pengendalian resiko banjir. Baik, setelah dijelaskan beberapa outline strategi yang telah kami susun tadi mengacu pada RPJMN, UU nomor 17 maupun SDGs, di mana kita kalau melihat realitanya untuk mengembangkan program pengendalian banjir ini harus menyesuaikan dengan keadaan sebenarnya, yaitu adanya penyesuaian dengan pendanaan. Nah, jadi di sini kelompok kami telah menyusun untuk penyesuaian pendanaan ini sebenarnya ada 2 alternatif. Yang pertama itu adalah pemotongan rencana aksi berdasarkan pembobotan skala prioritas. Jadi dari beberapa aksi tadi akan dibuat skala prioritasnya. Dan yang kedua itu alternatifnya adalah adanya penetapan rencana aksi esensial sebagai dasar yang harus dilaksanakan. Jadi hanya mengambil beberapa bagian saja, dan juga ada penyesuaian skala rencana aksi non-esensial berdasarkan jangkauan wilayah. Nah, jadi berdasarkan kedua alternatif ini, kelompok kami mengambil alternatif yang kedua karena kami menilai bahwa kalau aksi itu dia tidak bisa hanya berdasarkan pembobotan kayak skala prioritasnya aja. Nah, kita bisa mengambil hanya beberapa bagian saja yang penting, tapi bisa berdampak untuk banyak hal.
Nah, seperti ini salah satunya ini adalah di peran masyarakat. Jadi mengapa kami ambil untuk lebih menekankan ke aksi peran masyarakat, karena mengupayakan masyarakat itu berperan serta secara aktif dalam kegiatan pengendalian banjir. Jadi seperti di luar negeri, seperti di Paris, itu juga masyarakatnya itu sudah aware sama lingkungannya. Jadi kita di sini percaya bahwa kalau dari masyarakatnya itu bisa berperan secara aktif untuk aware sama lingkungan, terus juga untuk lebih peduli lagi. Jadi kegiatan pengendalian banjir ini bisa lebih efektif dan lebih efisien juga untuk dalam pelaksanaannya. Nah, yang kedua itu ada program kepedulian masyarakat untuk memberikan dukungan finansial terhadap pengendalian banjir. Nah, karena kita ini ada keterbatasan dalam pendanaan dalam program pengendalian banjir ini, jadi di sini kami berupaya untuk beberapa perusahaan atau badan usaha juga bisa memberikan dukungan finansialnya terhadap pengendalian banjir ini. Baik, Mas. Oke, untuk kesimpulan dan saran, jadi kalau untuk kesimpulan, banjir itu akan tetap selalu ada, tidak bisa kita hindari, sehingga harus tetap ada pengendalian yang berbasis manajemen risiko. Lalu pembangunan sosial budaya masyarakat yang bisa hidup beradaptasi dengan air. Jadi kita sebagai masyarakat itu harus udah bisa lebih pintar dalam memakai air, salah satunya. Nah, dan juga yang ketiga itu ada pentingnya membangun kesadaran terhadap keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan atau environmental sustainability. Karena ini penting, banyaknya masalah lingkungan itu terjadi itu karena dari ulah dari manusianya itu sendiri. Makanya harus ada keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungannya. Lalu untuk saran, diharapkan adanya edukasi masyarakat tentang pentingnya karakteristik dan pemanfaatan air. Lalu yang kedua itu ada edukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik dan benar. Baik, demikian presentasi tentang program pengendalian banjir dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.